Cik, nggak usah pakai ngomong. Halo, halo, cik, cik. Kenapa sih tawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para asatidzah, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru kita, para habaib yang begitu banyak hadir. Di antaranya guru kami Habibun al-Mahbub Al-Habib Raihan bin Sa'id Al-Qadri yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Habibun al-Mahbub Al-Habib Husain bin Umar Al-Atas, Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, Habibun al-Mahbub Habib Ismail Al-Habsyi, Habibun al-Mahbub Habib Abbas Al-Haddad, Habib Agil bin Yahya, Pak Amil Muhyiddin, Ustadz Haji Jajang, Ustadz Haji Dani, Ustadz Haji Mustafa Kamal, Ustadz Haji Jaen, Ustadz Haji Didin, RT Haji Manan, Pak Acim dalam kurung ketua rombongan, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Segini doang yang ditulisinnya, namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Jonggol yang nggak mau sambutan. Kita doain sehat, panjang umur, berkah. Para teman-teman tim hadroh yang udah pada lapar, Abang Son, men, luar biasa, mantap. Panitia penyelenggara kegiatan tabligh akbar santunan anak yatim dan jompo, tuh gede bacanya. Rombongan dari apa namanya, Forum CGR Bersatu, apa namanya singkatannya, Forgestu, begituan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu udah ya jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Nah, ini gue demen. Ini mah bukan ceramah, ini tadi udah banyak kita dengar sama beliau Habibun al-Mahbub Al-Habib Raihan bin Sa'id Al-Qadri yang dari Kalimantan. Jauh beliau. Saya makmuman aja. Kalau tadi benar-benar ceramah, ini mah bukan ceramah, ini kultum.
Jadi kuliah tunggu makan. Setuju? Okray. Saya makmuman nambahin dikit. Nah, ini tukang kamera. Masih imbang live streaming. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan rasul. Tadi sebagian diceritain sama beliau Habib Raihan. Apa kejadian di bulan Muharram ini? Banyak kajian-kajian dan kejadian-kejadian berkaitan dengan sejarah para nabi dan rasul. Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Nuh, bahteranya umatnya di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nun juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa beserta umatnya melewati Laut Merah kejaran orang-orang kagak bener di bulan Muharram. Tuh, maka ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Maka apa yang mesti kita jalanin? Anjuran para ulama kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Di antaranya apa kita jalanin? Perbanyak istighfar. Istighfar kok. Istighfar. Ustaz, istighfar apaan? Minta ampun. Bacanya bagaimana? Macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Ustaz, orang saya nggak hafal. Ada istighfar yang lain? Ada. Istighfar Nabi Yunus. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan kan? Ada yang pendek kan? Ada. Istighfar yang biasa kita baca habis sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Orang minta yang pendek kan itu mau panjangan lagi. Ya udah, istighfar yang biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi gak kan? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Banyakin istighfar itu apa? Memohon ampun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, taubat udah, jangan pakai istighfar lagi. Nah, ini dianjurkan di bulan Muharram. Apalagi yang dianjurkan? Puasa sunnah. Tadi kemarin kita jalan itu puasa di hari Tasu'a, puasa di hari Asyura. Ini sunnah yang dianjurkan. Ustaz, apa lagi? Selain istighfar, puasa sunnah di bulan Muharram ini amalannya apa? Kalau punya rejeki, sisa rejeki sebagian harta kita santunin anak yatim, santunin anak yatim, anak yatim santunin. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, burut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah kok. Itu mah nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Ke kucing melongo, nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang nih masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, nggak bisa tulang, pelit. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butuh gasiran, pantat kuning, bol nonton, jangankan buat orang lain, buat dia sendiri pelit.
punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duitnya, jangan kalau gue beli habis nih duitnya. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur utus pada ngambang. Lu rasain tuh makan pencarian lu. Ini anak-anak yatim kita yang kita santuni tadi, masya Allah Bu, jangan pernah kecilin anak yatim. Yatim doanya langsung menembus aras, jeritan batin anak yatim menggoncang aras didengar oleh Allah. Yatim doanya manjur, sumpahnya tokir. Jangan macam-macam sama yatim. Ayo udah, nih bawa saya untuk agak. Yatim nih macam-macam masalah. Apa itu? Oh, why? Boleh susu, iya. Enggak nolak kalau susu, kalau bisa kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tahu aja kok mengapa udah malam. Udah malam ini kita di lapangan teriak-teriak malam-malam begini. Bener Bu? Makanya kita dianjurkan itu sunnah, kita mengerjakan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Karena bulan Muharram ini bulan baru, tahun baru, dihitung dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena ada perintahnya Allah langsung. Sahabat yang lain bertanya ibu saat itu Pak kepada Rasulullah, apa bertanya? Ya Rasul, di Mekah kita udah nggak aman, kita di Mekah udah dimusuhin mulu ini, udah nggak aman tuh, kafir Quraisy udah tambah brengsek aja lagunya, diteror Rasulullah, umat Islam diteror fisiknya, mentalnya diteror, semuanya diteror. Sahabat bertanya sama Rasul, ayo ya Rasul, kita pergi aja udah, kita merat, buron, mantok aja udah dari sini. Ngerti mantok, merat, buron, itu bahasa Mandarin tuh. Ayo kita pergi aja udah dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah belum datang. Sabar, sabar, sabar. Lalu ketika datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Berangkatlah kalian ke Madinah lebih dahulu. Ayo rombongan siapkan diri, berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enaknya juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak kita ditemenin sama Rasul. Ingat, yang dikejar-kejar itu saya. Target utama adalah saya. Yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau berangkat bareng-bareng, kalian gak bakal aman karena dimusuhin terus. Biarin, Mekah ini bahaya. Saya tetap di Mekah, kalian berangkat duluan ke Madinah. Mekah berbahaya, saya yang akan melawan bahaya itu. Nih adalah sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Drama kalau lapar begini Bu. Belum dikasih makan. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Makanya hati-hati nyari pemimpin ke depan, Bu. Bu, jangan kita merem, kita kudu melek, baik-baik nyari pemimpin. Rasulullah luar biasa. Mekah dihadang bahaya, Rasulullah yang menghadang bahaya. Berangkat malam, lihat Rasulullah sebelum berangkat hijrah, rumahnya dikepung ibu, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang dicari kamar aku, target utama yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku di situ. Taruhannya nyawa luar biasa. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, tuh anak muda yang soleh, jawabannya pas. Coba anak muda pinter. Enggak begitu kok. Ali, ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh ntar lu. Udah jangan saya Rasul, kan ada yang Tuhan, Abu Bakar. Nah Abu Bakar aja yang Tuhan. Tuh kalau bocah pinter, bocah sial dia kalah. Luar biasa Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah, tidur di kamar Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah lewat pintu belakang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah sama kafir Quraisy, dipepet terus
sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu? Belum. Ini lagi lempangan aja. Ini kenapa kalau lapar mengaur? Bu, Rasulullah dipepet mampir di situ zaman Sayyidina Abu Bakar, saking dipepetnya sama mereka orang kafir Quraisy mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya. Sekarang udah digusur, nggak ada. Dulu kan ada rest area Rasulullah masih namanya Gua Thur. Mampir Rasulullah di Gua Thur, ngumpet di situ, mau masuk ke gua, di stop sama Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk dulu, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Saya masuk duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang apa-apa ntar Rasulullah. Ada binatang ntar Rasulullah digigit. Nih saking saya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Rasulullah mau masuk di stop, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke gua. Bu, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek, sapu-sapu, dia begitu. Bener lagi ngorek-ngorek, ada kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking arang. Beda sama kalajengking jonggol. Arang. Apa sih yang gak gede? Ih, Victor. Erang kata buang. Batuk mulu ini. Lagi ampun kata erang. Erang godok aja. Makasih ya, susu. Makasih bang. Tahu aja dah. Belum nyusu. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bu, karena bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang, kalau bayi laki mah nyusunya lah sampai 50 tahun masih nyusu. Ini udah nyengir gue cari belakang. Bu, panggil boy. Bu baru ini dipanggil bu, boy. Ada orang ngomong bu ini mak. Bu, boy. Nah, gurunya masih ada kok, bu, boy. Ya elah, bu. Dah, bu, ini boy lagi masih. Ya Allah, luar biasa ibu. Rasulullah tuh, masya Allah. Sayyidina Abu Bakar tangan digigit kalajengking, kagak ngomong kok, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem, bengong aja bengong. Sampai pucat makanya, pucat mukanya. Itu contohnya diemnya begitu. Bu, kan ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul. Saya enggak takut, enggak sedih, enggak. Tapi kenapa muka ada galau begitu? Bete, gabut. Tangan ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mikiran bengkak kok. Luar biasa perjuangannya Nabi tuh, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sih tujuannya hijrah? Rasulullah pengen ada perubahan, Islam harus maju. Maka Rasulullah jalan dari Mekah ke Madinah. Luar biasa bang, 450 km jarak Mekah Madinah. Perjalanan siang hari, panasnya membakar kulit. Ya Allah, gersang, tandus, panas bu. Di Mekah kemarin, apalagi jamaah haji kita bu, itu panasnya di Mekah kemarin waktu wukuf itu sekitar hampir 50 derajat. Saya pernah ngerasain 42, 45, panasnya luar biasa. Saking panasnya saya ngerokok nggak bawa korek. Saya bawa tuh rokok, saya keluarin, saya colek di batu. Langsung patah, nyala. Bu, ya Allah. Berangkatnya malam Rasulullah,
malam berangkat nih, waktu malam dinginnya menusuk tulang, Makkah Madinah. Sampai di Madinah disambut Rasulullah dengan kaum Ansor. Girang mereka semua orang-orang Madinah kedatangan Rasulullah, disambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ya Allah, disambut pakai dufuf rebana. Luar biasa Bu. Makanya hadroh ini jangan macam-macam sama anak hadroh. Ini anak hadroh tuh baju kokonya 100.000 seragam. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Air lagi, ini air putih, yang ini air bening, beda. Makasih guru. Panas banget, masih ada apinya. Bu, hadroh, jangan macam-macam anak hadroh. Makanya anak hadroh baca marhaban, 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 marhaban tuh, marhaban mulu tadi. Enak didengerin, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Yang megang buas tuh, dia tabu kencang buat. Oh, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Jangan macam-macam anak hadroh. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih Bu. Aman, anak ibu terjaga. Ada yang macam-macam dicolek anak ibu, wah digampar langsung anak hadroh. Terus sendiri kepretannya kok, mengkapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah? Yang beliau bangun pertama adalah masjid. Maka ada namanya di sana, di Madinah itu, di kota Madinah, masjid yang bernama Masjid Kuba. Itu kampung namanya dulu Kampung Kuba. Dibikinlah masjid di situ, dikenal sekarang Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah, Masjid Kuba. Buat apa didirikan masjid? Kenapa tujuannya? Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun bukan mall, yang beliau bangun bukan apartemen, bukan kereta cepat yang nggak kelar-kelar. Bukan, yang beliau bangun adalah masjid. Kenapa masjid? Simbol demokrasinya umat. Di masjid bukan hanya sholat sekedar sholat, bukan hanya sekedar ibadah, tapi Rasulullah mengatur strategi di dalam masjid, berpolitik di dalam masjid. Boleh mengatur strategi melawan-lawan, boleh ngomongin. Salah kalau kampanye di dalam masjid, nggak boleh, aturannya salah itu. Orang berpolitik boleh lah ngomong siasat, nggak ngapa-ngapa di masjid. Orang bersiasat nggak ngapa-ngapa lah. Ini kan musuh kita sekarang ke depan banyak. Hati-hati, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah pengen ada perubahan. Benar? Lah iya, betul. Makanya koalisinya perubahan. Orang pengen berubah ya nggak ngapa-ngapa, pakai nyinyirin. Apa itu katanya koalisi perubahan? Apa itu katanya tentang perubahan? Apa yang mesti dirubah? Pret, itu kagak ngerti. Perubahan itu dasarnya apa? Itu konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang berubah. Begitu musinya. Allah tidak akan merubah nasib bangsa Indonesia kalau kita nggak merubah sendiri. Ini udah ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Makanya jangan sampai salah pilih besok pemimpin Panjul. Ini ngomong begini parah nih, ngomong begini. Itu usah ceramah-ceramah juga, jangan ngomongin politik. Lu kagak ngerti politik. Umat Islam harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, ibu, nanti siapa yang jadi anggota dewan? Benar? Yang jadi anggota dewan mereka semua orang-orang kafir, nggak ada orang Islamnya. Akhirnya undang-undang dibuat oleh orang kafir yang rugiin kita semua. Sekarang aja kita dirugiin mulu. Nepat kita. Bener kok, kebijakan mana ada? Rakyat Indonesia negara paling kaya bang, negara kaya dan besar. Kita harus sadar itu. Indonesia ini negara kita, negara besar dan kaya. 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu lagi nambah, banyakan lagi Pulau Mas. Bener bu?
Kaya negara kita, laut kita paling kaya bang, laut kita ini paling kaya, besarnya luar biasa, kaya. Jangankan ikannya, ikan laut kita, pasir laut kita bisa burung Singapura. Hebatnya luar biasa. Ikan kita paling banyak, di laut kita paling banyak ikan. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong antik pakai kapal pabrik. Kapalnya turun ke laut, dia sedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng tuh ikan, jadi sarden. Hebat, namanya kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger aja, neger, kalah kita. Negara kaya, bener bu? Lautnya kaya, hutannya kaya, ditanam di bawah buminya ada minyak, batu bara, ada nikel, ada uranium, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bahan bakar, bahan bakar, semuanya lengkap Indonesia. Apa yang enggak ada? Kenapa? Negara kaya, rakyatnya miskin. Ayo dah. Saya yakin ini adalah salah urus. Bener bu? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus minyak, malah nimbun minyak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas, namanya pisau. Giliran rakyat kecil berbuat salah, ya bu, buru-buru di penjara. Giliran mereka yang makan duit harta kekayaan Indonesia yang pada korupsi itu, bu, habis dimbat-batin duit rakyat, enak-enak aja dia. Benar bu, enak banget kita. Makanya besok ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Lu singkat itu, agar negara Indonesia sejahtera. Nah itu dia ngomong. Gue sih kagak gampang bilangnya doang. Bener bu? Iya, makanya kita ngeri. Ayo jangan begitu, ayo kita bareng-bareng bangun bangsa kita, negara kita. Nih Rasulullah bangun apa? Bangun masjid, simbol demokrasi. Di masjid itu simbol demokrasi jelas bang. Di sini ada masjid, di masjid ada aturannya yang nggak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid buka sepatu. Masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pintar anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener bu? Semuanya sama di dalam masjid. Ustadz, saya punya teman, dia datang dari Kidul, hadap Mulon. Bener kan? Dia dari mana? Dia dari Wetan itu, hadap Mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, hadap Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Kita pengen begitu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Makanya kita semua jangan apatis dengan politik. Besok kita harus nyoblos, bu. Jangan ada yang golput. Pilih pemimpin-pemimpin kita. Usah ada orang kampung saya nih, saya kenal nih caleg, orangnya baik, bagus, perilakunya, akhlaknya. Pilih daripada mereka yang pada jadi semua orang kafir semua, sial, dangkalan sialan. Bener bu? Ini ceramah bu ini kata radikal. Umat Islam dalam menentukan pemimpin harus tahu dan ada koridornya, ada aturannya, ya bu. Sidik, amanat, tabligh, fatona, itu konsepnya. 4 kriteria pemimpin. Kalau ada dalam semua itu ada, pilih. Kita nggak jelek-jelekin calon yang lain, ya bu. Tapi lu ngapa jelekin calon gua mulu? Kan begitu, kesel banget. Bener, lu cari-cari kesalahannya, lu cari-cari dosanya, lu cari-cari kesalahannya. Dituduh, difitnah, dimacam-macamin. Lu nggak pernah gua fitnah, bener bu?
Gue nggak pernah ngata-ngatain calon dia, ya. Yang lain apa? Lu ngatain calon gue mulu, kena kita. Ayo dah, ayo dah. Mau tambah lapar aja gue. Nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga ada perubahan. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah secara fisik kita pengen berubah, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kemarin-kemarin mengaji rada males po. Tahun ini ngajinya getol. Alhamdulillah ngaji Ustaz, saya kan pengen buat ngaji Ustaz, menggabung pengen banget, repot banget Ustaz, repot. Po, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan ngajinya? Bener po? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita semua orang sibuk semua. Kalau kita luangkan waktu, insya Allah bisa. Udah tua jangan pakai alasan. Nek ngaji nek, malu memantu ntar apa? Minggu lagi men. Nenek-nenek men. Ada nenek-nenek men. Nenek subur kali. Ngaji. Nggak ada batas waktunya kita ngaji. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau dari bedong lagi, udah bujur ngalor mati. Orang ngaji kok nggak ada batas waktunya. Jangan pakai ngomong. Udah kagak demen pengajian, nggak datang ke pengajian pakai ngomong. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang. Kok demen banget sama pengajian? Pret, lu kagak ngaji. Bener bu? Lah iya. Kalau kita ngaji begini dapat ilmu nih, Masya Allah, duduknya kita kumpul begini po, mandang wajah guru kita, mandang yang kita pandang tadi, Masya Allah, cucunya Rasulullah, sibtu Rasul, mengalir darah Rasulullah pada tubuh mereka para habaib. Jangan pakai tes DNA, itu PA tuh yang ngomong. Habib baru suruh tes DNA. Kalau berani tes DNA Rasulullah, bongkar makam Rasulullah, tes DNA-nya di situ. Berani enggak? Jangan habaib disuruh tes DNA. Ngaji dulu. Orang yang benci dengan ahlul bait, benci dengan habaib, benci dengan para habaib, cucunya Rasulullah, udah nggak bakalan kok hidupnya udah belangsak udah. Bener bang. Mudah-mudahan orang yang pada benci sama habaib kita doain husnul khotimah. Itu aja udah kesel. Dia kan cucunya Nabi. Nah kalau saya cucunya kaum Bahir. Iya kita hormatin al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apalagi cucunya. Bener bu? Makanya kita cinta sama habaib. Mandang wajah guru kita aja kok udah an-nawar ila wajhil alim. Ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di mall, bukan di apartemen, bukan di jalanan, di majelis taklim. Mandang wajah guru aja kita pandangin aja wajah guru ngaji. Guru ikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Bisa kagak sih mau bawa aja orang ikutin guru. Guru kebet lah kebet. Guru tutup kok. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Udah kita kebet, ngikut aja kebet halaman 20 ya kebet. Temenan nyolek halaman berapa cingau boleh kebet doang ini. Ngerti udah kagak. Datangnya begitu doang tuh. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Pernah sholat 1000? Terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia lama. Kalau terawih kan imamnya lama banget mimpin terawih ini. Pindah kita terawih. Buru-buru yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa kok. Datang gua ke rumah sakit nengokin temen kagak gua apa-apa. Orang lagi diinfus ya tanya, lo apa yang lo rasain ini Ji, lo ini
pakai diimpus begini, yang ini sakit, yang diimpus nyaut, enggak deh, gue rasa-rasa. Oh begitu ya lah, lu kemarin gak buah apa-apa. Kalau lu buahin jeruk mah gue rasa-rasain juga nih, ada asamnya, ada manisnya. Yang PA. Ya Allah, pahalanya gede. Dosa-dosa kita dirontogin malam ini, po. Alhamdulillah. Nih dosa kita bang, semua yang duduk di sini diusap, dihapus, ditipek, digebek. Raba darah kita masing-masing, cing. Banyak dosa ibadah, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah. Masa berkabur udah. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu akatin dong. Buset. Ada di sini model begitu ada. Itu yang teriaknya kencang dia ada. Ya Allah, laki-laki tidur dibangunin. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat jam berapa? Laki-laki tidur, suruh niat jam. Kan salah kok itu. Yang lagi merem, bangun bang, bangun, lihat jam berapa udah. Laki-laki merem suruh niat jam, empo aja melek. Kerjaan lu bang, tidur mulu, lakinya nyaut, bagus, tidur aja kerja. Salah mulu, emak-emak ngomelin laki. Gini hari baru bangun lu bang, abis rezeki lu dipatok ayam. Lelakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Makanya kita dosa kecil-kecil dirontogin ngaji, alhamdulillah. Oh, nggak ada ruginya kita ngaji, kumpul di pengajian, ada perubahan. Kita pengen berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini malam momentum buat kita. Tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah pindah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Rasul di Madinah. Lihat umat Islam bangkit, kekuatan Islam bangkit, semuanya umat Islam menjadi jaya, Islam menjadi jaya. Datang saat itu berangkat Rasulullah ke Mekah, datang lagi. Setelah menang Rasulullah, Islam berkuasa hebat seluruh wilayah, Islam menguasai semuanya, baru beliau datang ke Mekah. Apa datang di Mekah? Kalau Rasulullah mau balas dendam bisa aja, tapi Rasulullah nggak balas dendam. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia akan selamat. Dibilang begitu sama Rasulullah. Luar biasa, semua mempersatukan, begitu musinya. Makanya kita kepengen umat Islam harus kompak, bersatu, jangan mau diacak-acak, diobok-obok, diadu domba, jangan. Beda pilihan udah biasa, bener kok. Tapi jangan ngatain dong, beda pilihan udah biasa. Beda enggak ngapa-ngapa. Lu milih siapa kok? Gue milih dia ono. Lu gue milih yang ono, gue malahin. Ya udah, lu lewat sono, gue lewat sini, ntar kita ketemu di sono. Kan siapa urusan, bener bang? Cuman yang kita dukung kudu tahu orangnya, kudu jelas orangnya, track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas, itu yang kita pilih. Jangan cuma belum jadi doang, tenang aja pak ya. Kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air. Orang kalau paling capek kan naik Panjat Pinang. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah, tuh yang di bawah tuh kesian, diles-iles lehernya, meter sono meter kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong apa yang dia omongin, biarin, nggak ngapa-ngapa, gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, inget dong, hadiah banyak itu di atas tuh. Ke 17 Agustus begitu, hadiah banyak tuh di atas Pinang tuh ya. Lu comot, lu bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garis dewek. Belum dapat suara sama kita, dicari-cari rayu-rayu, tenang aja ibu, ayo sebentar teleponnya, nyampe di atas, lupa, habis dimakan semuanya, kabel telepon dimakan, bensin dia minum, solar dia makan, habis. Itu jalanan pada rusak, kan itu bukan gara-gara mobil truk, bukan gara kontainer, itu bukan gara-gara mobil sedan. Dia pada korupsi jumbat, bener bu? Ngajumbat lah. Makanya kita pilih besok yang benar-benar memperjuangkan rakyat agar apa? Terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Nih kita kepengen beda boleh, marahan jangan. Bener bu? Beda boleh, marahan jangan. Empok sama laki empok beda. Emang agak beda, beda. Kita lahir dari perbedaan. Tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi dia kompak. Kiri gatel, kanan tuh pakai diundang, datang nggak rutin.
Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri aja. Enggak. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, jadi akan garukin. Dua-duanya gatel, kompakan garuk-garukan. Tuh, dia mau kompak. Tangan kanan cakep-cakep apa kerjaan dia? Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar deh kok. Kata yang kiri, biarin gue mah emang bagian di belakang gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service gue bagian pembersihan, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kan nggak sombong biar cakep kerjaannya. Ingat sama yang kiri, apa kata kanan? Kiri, sabar ya, sabar bro, sabar. Walaupun yang terima duit gue nih, yang terima gaji gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu kiri. Tuh, beda tapi akur. Kita pengen umat Islam jangan mau diacak-acak, diobok-obok. Semua kita berjuang. Habib Raihan berjuang, Habib yang lain, Habib Hussein berjuang, semua berjuang sesuai kemampuannya. Yang namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya kampak, silet, golok, pisau, tergantung musuh yang kita hadapin. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kampak. Tuh. Ustadz, musuh kita kumis, silet yang maju, silet yang maju. Ini kan kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa kagak jelas. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo tingkatin ibadah di bulan baru, tahun baru. Insya Allah iman semakin meningkat, kualitas ibadah kita semakin meningkat. Syukur kepada Allah. Yang kedua kita laksanain, selain bersyukur di bulan baru, tahun baru, bertafakur, artinya introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? 1445 jumlahnya nambah. Dari 44 ke 45 nambah ibu jumlahnya, tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang. Maka manfaatin, karena kita nggak bakalan hidup lama. Ini semuanya kita calon-calon jenazah, cuman kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal berangkat duluan ke sono. Ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan, kita kagak tahu. Itu mah urusan Allah. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu, bapak-bapak duluan, kita nggak tahu. Itu mah Allah yang mau. Atau ibu-ibu dah, yang saya dah yang duluan nyolatin ibu-ibu, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu, semuanya itu hak prerogatif Allah. Maka kita pengen dipanjangin umur dalam taat ibadah. Yang dekat sama kita bukan anak, bukan bini, bukan laki, tapi yang dekat banget sama kita kemati. Napas kita keluar po, enggak masuk lagi, habis deh. Segitu doang. Ternyata yang dekat sama kita kematian. Maka kita jadi manusia jangan sok. Apa yang kita sombongin? Manusia mah nggak ada yang jago ayat. Jangan jago kita, jangan so jago. Manusia nggak ada yang super bu, yang super mami. Jangan macam-macam kita. Maka manusia umurnya kata ngkong saya, lu jangan sombong tong, umur manusia cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebu. Bener juga ya, lagi ngomongnya. Iya, jangan sombong, semuanya bakalan mati. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Ada yang anti air bang, yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air tuh dia. Makanya kita manfaatin buat takarub ibadah sebelum Allah menjemput ajal kita. Karena kita semua pasti bakal pulang. Insya Allah pulang dalam keadaan enak. Alhamdulillah. Pulang haji enak nggak? Enak. Kebayang udah tuh di Mekah, genteng rumah kita. Mau pulang haji, pulang mudik enak nggak? Enak. Dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumbuk 3, berangkat sampai ke Brebes. Kenapa? Ketemu sama saudara di kampung, lebaran indah suasananya. Kenapa pulang sebenarnya enak? Dulu zaman sekolah kita di SD, bu gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita, boleh lompat dari atas meja.
pulang kita, karena pulang adalah enak. Setelah acara kita nih di lapangan Ceger ini, kita semua nih yang ada di sini, kita bakal pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak, Bu besek, bener Bu? Setelah kita tinggal di Jonggol, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Ini dia, pengen kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat. Kenapa rada berat kok? Masih ada yang ganjel bang. Yang ganjel di mana? Di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, maka kita pengen lagi nyari bekal, bukan buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering ibadah memanfaatkan waktu untuk ibadah, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatkan buat taqarrub kepada Allah, masuk ke dalam kubur dalam keadaan husnul khotimah, meninggal mal dalam kubur munkar nakir rada adem, enggak galak, senyum nyambut kita. Lu nyampe Ji, sehat, gimana kabar Jonggol? Alhamdulillah. Lo udah ngopi Ji? Tuh karena aku nanya minum Ji, ngomong-ngomong lu baru nyampe, gua minta maaf ini aku mau nanya dulu. Lu jawab ya. Apaan malaikat? Marabuka? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapapa amat Ji, udah kagak ada, gua nggak nanya lagi dah. Gua merah tuh kipo mungkar nakir, buru-buru aja pesan Grab. Datang yang nemenin, Bu Allah, tinggi putih tuh perempuan bang. Bu loh, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia. Lehernya leher soang, enak bisa nyium muter. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Bingung kita bang, orang cakep banget nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bang, orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, ama pengajian rada gedeg, ama ustad rada benci, ama habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, ama balehonya takut. Model begitu nggak pernah ibadah, ama anak yatim kejemnya 17 setan, sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa? Leher botol kecil dicekekin mulu dia tiap malam. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur munkar nakir, bengis banget, nungguin di depan pintu kubur. Emang gue lagi tungguin lo ya. Nyampe juga lo kemarin ya. Kata nakir, apa sih Kar? Nih dia baru nyampe. Lu kenal? Oh, coba lu tanya. Marah buka, agak nyaut, diem aja. Ngapa dia tuh Kar? Budak kali kir. Boleh bang, dia mah orang parkir aja, orang temennya sama CS nya juga. Gantian kir, lu nanya marah buka, agak nyaut juga. Apa gue bilang, memang budak ini dia kir. Iya pak, bagaimana urusan ini? Bagi tugas, lu ambil pentungan. Nakir, berangkat tuh ambil pentungan. Ya Allah, malaikat nakir berangkat ambil pentungan. Pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat bang, saking beratnya tuh. Nakir disuruh ngambil pentungan. Wah, oke kalau begitu. Wah OTW. Pesan buruan. Pesan apa? Aplikasi. Buka. Udah di Sherlock kan? Udah. Berangkat naik Grab sesuai aplikasi. Ngambil pentungan, tuh pentungan dibawa sama malaikat nakir. Ditanya sama nakir, marah buka, agak nyaut, gedikir, siap Kar. Gedik, sikat, cubuer. Langsung gue gedik. Pada copot tulangnya, mental kulitnya, pada sendi-sendinya hancur semua, tulang pada hancur, tulang hancur, tulang hancur, tulang hancur, tulang hancur, kulit pada mental, kulit mental, baru teriak dia nyesel. Apa teriakannya? Rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Ke jonggol. Bentar aja, bentar, balikin saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah, balikin apa? Bentar aja, bentar, buju buneng, bentar aja, bentar. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek gue dibilangin lu, budek gue dibilangin lu, budek gue dibilangin ngaji nggak pernah ngaji, malah ustaz lo mau ngomongin Habib lu kata-katain lu, gosipin lu yang kemarin makan duit bansos ya, ketahuan ya. Ini dia nih, emang dia makan, iya waktu kopi dia makan duit bansos ini kira habis duit bansos semua diambil, dia diembat sama segala yang kalau buat lu kenal aja kira yang gua liatin aja dia nyolong. Na'udzubillah min. Makanya kok kita manfaatin taqarrub ibadah kepada Allah, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung dikasih nikmat panjang umur. Ini anak-anak muda jangan ngerasa muda, masih muda Ustaz saya mah, jauh mau mati. Mati mengacak. Bener-bener mati mengacak boy, bro, ngacak. Kadang-kadang ngongkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Ada yang pengen buat mati udah tua, buat udah jadi kembang balik. Kagak mati-mati bu. Ada orang kampung saya sakit udah dibalik aja, dicebokin, disuapin makan, dicebokin, dimandiin, dibalik aja. Pengen buat mati kagak mati-mati. Kesian anak kalau pagi-pagi guarin, dorong, jemur di depan rumah. Ntar jam 8:30 dia masukin lagi ke kamar, besok dijemur lagi pagi. Pernah anak kalau lupa ngangkat. Lagi main HP itu main game dia, kok lupa gabak belum keangkat. Udah jam 11:30, udah terelek banget kok, mau kering hati-hati. Sampai begitunya kagak mati-mati. Ada yang baru ceprot mati. Masih muda, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati kok sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawat, mati. Mubazir tuh orang. Bener bang, perawan beda sama gadis. Bu, kalau gadis belum tentu perawan, tapi kalau perawan udah pasti gadis. Dari namanya udah jelas, perawan. Pra artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan sama yang satu. Kenal Haji Mas Said? Bu artis bu, anggota DPR RI yang lakinya Angelina Sonda mati 40 tahun, kena jantung mati. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun mati, kena jantung. Ade Namnung artis beneran gede gemuk, pemain sinetron Tawa Sutra 38 umurnya mati. Budi Anduk nyusul, temennya Budi Anduk tuh, Budi Anduk 40 tahun kena jantung mati. Jupe, Julia Perez 37. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal begitu berat membawa beban. Saya lihat bebannya gede. Beban hidup, lu pikiran apa sama aja. Jangan pacaran begaston dihianatin mulu. Olga, kenal Olga? 32, muda anak itu bocah 32. Kelenjar getah bening. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40 tahun ganteng keren kok, mati, meninggal 18 Februari 2017. Lah emang gue tulis, saya gak percaya. Gue tulis tanggalnya supaya apa? Supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Nih semua kita, maka kita siapin dari sekarang, karena al-maut babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan semua kita akan memasuki pintu yang namanya kematian. Jam 12:15. Ini ibarat, ini ceramah terpanjang nih bang. Iyalah, ini kalau hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal nih. Walah, iyalah, jam 12 lewat, ganti hari ganti tanggal ini. Ini ceramah terpanjang saya. Ceramah dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Kita baca Fatihah karena saya belum makan. Kita baca doa makannya rame-rame. Masya Allah, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita malam ini, insya Allah Allah angkat derajat kita semua. Allah ampuni dosa kesalahan kita. Di tahun baru ini harus ada perubahan, lebih baik lagi. Iman kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat. Insya Allah kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Nah, kita baca Fatihah, minta Allah apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum saya tutup, saya kemari beserta rombongan, ada ibu. Saya kemari abang bawa produknya ada produk madu, namanya mereknya Madu Bang Tile. Madu murni dari Sumatera buat kesehatan. Saya bukan ngajak ibu supaya, bukan jualan, enggak jualan, tapi ngajak ibu supaya beli. Jadi saya dalam rangka bebasin di depan rumah ada tanah buat pembangunan pesantren, saya lagi bebasin ibu beli itu, insya Allah buat ke sono membayar cicil dikit-dikit buat membebasin tanah. Ini madu murni, madu dari Sumatera kok. Ayah Haji Roma Irama, kenal kan Raja Dangdut? Ya, itu sebulan langganan 37 liter udah pakai minuman, ganti madunya. Tadinya madu Australia, pakai minum madu saya jadi langganan udah, alhamdulillah. Teman-teman yang lain pokoknya udah best seller ini madu. Di mana tuh ini anunya, di standnya juga ada di sana. Bocah nggak tahu deh, norong sana kali. Ntar cari-cari aja di sana pojokan kok orang. Saya lewat dari sana sih tadi. Ya, kalau saya lewat dari sana saya akan juga ke sana. Saya dari sana tadi. Dah, doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya Allah. Ya, kalau gemuk bukan tile jadi tole. Dah, insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Ada doa penutup dari Habib pernah MC? Ada doa. Mana iya? Mbok jangan pulang dulu kok, belum doa dari Habib. Mana? Habib udah, Habib Zen. Habib. Oh, menahan perut udah melintir ini Habib. Dan kita doa sini sama-sama. Dari saya mohon maaf ibu, banyak orang banyak kesalahan. Insyaallah akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kata-kata hari ini. Ya. Oke lah kalau begitu. Ini anak muda mungkin anak milenial kok minta kata-katanya dong hari ini ya. Iya. Teruslah. Kata-kata hari ini udah rekaman. Rekam. Hidup itu laksana sungai. Jangan pernah kau hiraukan omongan orang, karena hidup ini adalah laksana sungai. Ada aja tai yang lewat.